Serikat pekerja itu mengatakan, wah ini nih karena Omnibus Law, ini karena pengusaha didukung oleh penguasa. Dan sebenarnya ini kita di PHK, keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha itu sebenarnya masih banyak. Ini hanya sekedar begini. Artinya pekerja menyalahkan pengusaha dan penguasa. Jadi kalau kita memang pendekatannya secara tadi technically technically kita lihat bahwa ini ada bolong-bolong kebijakan. Karena kalau lagi-lagi ya, secara cyclical dalam era kapitalisme seperti hari ini memang yang namanya krisis dan resesi itu sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Dan kalau kita lihat pasca pandemi dan sebagainya ini kita masih kesulitan, semakin babak belur. Masih kesulitan untuk rebound lah kira-kira, untuk kemudian kita memperbaiki lagi aspek penghidupan ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah tetapkan kepada kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, ini sesi yang ditunggu-tunggu dan kita berjumpa kembali di channel Asosiasi Developer Properti Syariah, sebuah channel yang insya Allah akan memberikan manfaat-manfaat kepada para pemirsa yang berkenaan tentang ekonomi syariah, bisnis syariah, dan politik ekonomi syariah. Dan insya Allah kita akan memperbanyak video-video yang bermanfaat. Maka saya mengajak kepada pemirsa sekalian, silahkan klik like, subscribe, dan share materi ini dan insya Allah bermanfaat. Dan pada hari ini, sesi kali ini kita membahas tentang, wow, ini ngeri banget sebenarnya pembahasan kita, yaitu tentang PHK. Ya, wah, ini pemutusan hubungan kerja. Apa sih PHK itu? Bagaimana sih sesungguhnya yang terjadi pada PHK dan bagaimana sebenarnya sebuah perusahaan dan karyawan terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana Islam memandangnya. Maka daripada itu, sesi kali ini saya tidak sendirian, sebagaimana podcast kita selama ini, hadir di tengah-tengah studio bersama dengan saya Ustadz Umar Fadilah MM. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar antum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, Ustadz Umar Fadilah, beliau adalah GM, ya, General Manager Developer Properti Syariah Korporasi, dan beliau juga bagian dari Majelis Tinggi di Developer Properti Syariah. Dan alhamdulillah beliau memiliki pengalaman yang luar biasa ya di beberapa perusahaan, dan kita akan berbincang-bincang kepada Ustadz Umar. Masya Allah Ustadz, ini langsung aja nih Ustadz ya. Kali ini kan kita, kalau boleh dibilang nih, sedih, takut, gelisah ya. Kalau nonton berita itu PHK, pemutusan hubungan kerja, itu nggak tanggung-tanggung. Di Indonesia aja itu data mengatakan di tahun 2023 kemarin, berarti kan belum lewat daripada 9 bulan yang lalu, itu datanya 230.000 pekerja Ustadz. Ya ini kan di Indonesia yang... Itu orang semua itu? Itu orang semua, manusia semua ya kan. Mungkin punya istri atau punya suami atau punya anak-anak keluarga yang harus dinafkahi Ustaz ya. Dan kita juga mendengar TikTok, ini perusahaan besar bahkan TikTok, Microsoft ya, kemarin di Indonesia itu juga Shopee juga ya, itu yang dunia, yang di Indonesia pabrik ban asal Korea Selatan, terus kemudian pabrik konveksi pakaian, wah ini putus hubungan kerja. Sepatu bata. Pabrik sepatu bata tutup bahkan ya, bukan hanya mem-PHK karyawan tapi tutup perusahaannya. Nah,
Mungkin sekilas sedikit Ustadz, PHK ini adalah pemutusan hubungan kerja. Ini maksudnya seperti apa Ustadz? Boleh dijelaskan dan boleh disapa pemirsa channel Asosiasi Developer Properti dulu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa maulah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bertemu melalui channel yang kita banggakan yang luar biasa ini. Tentu kita berharap bahwa mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dan juga terutama pemirsa yang saya hormati juga mendapatkan kebaikan dari perbincangan kita dan juga keberkahan. Amin. Kemudian juga kita lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Ya. Baik, masuk ke apa yang ditanyakan oleh Bang Maliki. Ya. Bahwa secara undang-undang memang sebetulnya PHK atau pemutusan hubungan kerja itu sederhana. Ya. Yaitu kalau kita merujuk misalkan ke undang-undang yang menjadi kitab sucinya tenaga kerja, ya. Misalkan 13/2003 ya, dikatakan bahwa PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja yang menyudahi konsekuensi hak dan kewajiban bagi pengusaha dan juga pekerja. Artinya kalau kita melihat secara global dari makna PHK itu adalah ketika di awal mereka sudah ada hubungan kerja, ya. Kemudian dengan adanya proses layoff ataupun pemberhentian mereka, maka hubungan kerja itu disudahi dengan tidak diberlakukannya hak dan kewajiban baik oleh pengusaha ataupun oleh pekerja. Oke, artinya sebenarnya PHK itu adalah hal yang biasa bagi sebuah perusahaan yang kemudian mungkin memutuskan seorang karyawan ini untuk lanjut atau tidak lanjut bekerja, itu biasa Ustaz ya? Betul. Apalagi kalau kemudian kita lihat ya hari ini dengan sebetulnya hak-hak pekerja itu sudah dengan undang-undang yang baru ya, terutama kemudian Omnibus Law dan sebagainya, terutama permen yang baru itu memang ada sebuah fenomena di mana ada kerugian itu banyak di tangan pekerja ya. Oke. Ya, karena dengan situasi sekarang di mana pemerintah itu lebih banyak berpihak kepada investor atau pengusaha sehingga diinginkan itu sebetulnya ya kalau secara teori dimudahkan orang untuk berinvestasi, bekerja dan sebagainya, efeknya trickle effect down-nya itu akan kembali kepada masyarakat dan dan sektor industri gitu ya. Nah, namun ada satu sisi yang juga mungkin ini menjadi concern daripada union ataupun serikat pekerja bahwa dengan digelontorkannya dan keberpihakannya pemerintah kepada pengusaha dan investor, nah ini kemudian efek buruknya itu menimpa kepada para pengusaha, para pekerja, nah, karyawan. Oke, sebenarnya pertanyaannya gini Ustaz, kalau tadi kan pemutusan hubungan kerja itu adalah hal yang biasa bagi sebuah perusahaan, misalkan memutuskan apakah perusahaan karyawan ini lanjut atau tidak segala macamnya, dan pertanyaannya adalah kalau pemutusan hubungan kerja itu sifatnya komunal atau secara massal begitu, itu apakah hal yang biasa juga atau seperti apa Ustaz? Ya, memang kalau kita lihat dari hak-hak pekerja itu yang diatur dari undang-undang, ada beda ya antara layoff ataupun PHK secara secara personal by personal, nggak banyak begitu ya, dengan PHK massal. Biasanya kalau PHK sebagai sebuah strategi perusahaan itu bisa kita komunikasikan dengan pekerja ya. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa revenue pendapatan perusahaan hari ini yang kalau kita lihat memang agak sulit Bang ya. Kita hari ini bagaimana terlihat resesi juga sudah menghantui hampir global, Indonesia apalagi. Kemudian juga kalau kita lihat dari aspek purchasing buyer ataupun kemampuan orang untuk membeli, itu juga sedikit banyak itu akan juga mempengaruhi penjualan revenue. Kemudian juga kalau kita lihat dari aspek inflasi ya, yang demikian tinggi dan sebagainya, cukup sebetulnya sebuah alasan bagi perusahaan untuk melakukan rasionalisasi. Sebentar. Tadi kalau Ustadz Umar sampaikan bahwa sebenarnya secara regulasi dan dukungan pemerintah itu justru malah mempermudah dan memberi ruang kepada para pengusaha, kan begitu. Nah, artinya kan sebenarnya pengusaha itu melihat juga ini peluang pemasukan besar dan kemudian dengan hadirnya pengusaha diberikan jalan oleh pemerintah itu kan berarti
membangkitkan ekonomi masyarakat begitu. Nah, tapi kenapa kok justru malah terjadi penurunan itu seperti apa? Ya, betul. Jadi memang ini ada seperti dua mata pisau ya. Artinya kalau pemerintah terlalu berpihak kepada pengusaha, kemudian melupakan hak-hak daripada masyarakat, dalam hal ini juga pekerja, ini bisa kita lihat dari keberpihakan sebagai sebuah hal yang sistemik, Bang Maliki ya. Karena kalau kita lihat hari-hari ini misalkan dengan kemudahan investasi yang demikian besar ya, kita lihat dari angka-angka FDI misalkannya, foreign direct investasi dari luar negeri ke dalam negeri itu, terlihat bahwa investasi itu sangat banyak gitu ya. Namun tidak menjadi sebuah hal yang membuat efek domino yang baik. Kalau kita lihat dari kebijakan pemerintahan sekarang itu, banyak investasi itu lebih kepada infrastruktur, yang sebetulnya ini tidak berefek langsung kepada hal yang positif terhadap manufaktur dan juga produksi. Gitu. Jadi kalau kita lihat, memang secara kasat mata kita ada sebuah FDI, foreign direct investasi, tapi masuknya infrastruktur kan, jalan tol dan sebagainya bagus banyak dibangun, tetapi ini tidak tidak langsung berimplikasi kepada pekerja. Nah demikian juga ketika kita lihat misalkan undang-undang omnibus law dan sebagainya, hak pekerja itu yang kemudian tidak, dalam tanda petik mungkin diabaikan gitu ya. Karena memang trade off kan. Jadi ada penyeimbang antara kita tahu bahwa dalam operational cost di sebuah perusahaan itu memang kalau kita ingin meningkatkan margin ataupun keuntungan dari sebuah perusahaan ataupun usaha kita itu, kita harus mengecilkan sedapat mungkin dan semaksimal mungkin terkait dengan operational cost. Itu termasuk diantaranya gaji karyawan atau seperti itu. Kemudian terkait dengan tenaga kerja ya. Nah maka karena keberpihakan sekarang itu lebih kepada investor dan pengusaha, dan ya kalau di lapangan kita akan melihat banyak sekali celah-celah yang bisa dilakukan oleh pengusaha. Saya mau tanya dulu nih. Sebenarnya yang babak belur sekarang, kalau tadi kan Ustadz Umar sampaikan bahwa secara regulasi pengusaha diuntungkan gitu, apalagi omnibus law itu hak-hak para pekerja kemudian dikecilkan begitu. Tapi satu sisi kemudian ini PHK-nya mungkin masuk akal juga, pengusahanya babak belur juga nih gitu kan. Ini yang mana benar? Jangan-jangan nih pengusahanya babak belur, karyawannya juga babak belur, atau memang hanya karyawannya yang dizolimi tapi pengusahanya aman-aman saja, atau ini sebenarnya kondisi yang real saat ini seperti apa kira-kira Ustaz Umar? Kalau kita lihat dari pendekatan yang sifatnya teknis dan juga sifatnya technical, tampak mata gitu ya. Tampak mata. Memang dalam eranya seperti hari ini yang dimana resesi itu sangat terasa sebagai sebuah fenomena global, semuanya terkena, Bang. Resesi dunia. Terkena semuanya, baik itu pengusaha ataupun kemudian pekerja. Gitu ya. Kenapa? Karena dari aspek keberpihakan sekarang oleh penguasa terhadap pengusaha ini, sebetulnya itu juga akan berimplikasi yang petik tidak baik terhadap konsekuensi kemampuan daya beli daripada masyarakat. Ditambah lagi inflasi, resesi dan sebagainya. Maka kita tidak bisa melihat ini sebagai sebuah keberpihakan yang positif ya. Karena memang ini semuanya faktor-faktor ekonomi itu berpengaruh. Baik, sebentar ya. Pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah, ini pembahasan kita semakin seru ya. Dan saya mengajak kepada para pemirsa sekalian dan yang menonton untuk share video ini, like, subscribe, dan ikuti terus program-program kita. Dan ini menarik diskusi-diskusi, dan silakan komen hal-hal yang mungkin akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Ustadz, sebentar dulu nih, sebelum kita lanjut dari faktor-faktor yang lain ya. Serikat pekerja itu mengatakan, wah ini nih karena omnibus law, ini karena pengusaha didukung oleh penguasa, dan sebenarnya ini kita di PHK, keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha itu sebenarnya masih banyak, ini hanya sekedar begini. Artinya pekerja menyalahkan pengusaha dan penguasa. Satu sisi tadi juga kita lihat bahwa sebenarnya resesi ini terjadi global ya, terjadi mendunia. Kesusahan atau kesulitan ekonomi ini juga babak belur
kepada para pengusaha. Meskipun sebenarnya tadi adalah adanya jalan tol atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, ya. Nah, ini sebenarnya yang mana yang benar dan sebenarnya yang mana yang sebenarnya salah tuh pada pangkalnya seperti apa sebenarnya, Ustaz? Nah, ini bisa dijelaskan sedikit. Ya, jadi kalau kita memang pendekatannya secara tadi technically technically kita lihat bahwa ini ada bolong-bolong kebijakan lah. Oke. Karena kalau lagi-lagi ya secara secara cyclical dalam era kapitalisme seperti hari ini memang yang namanya krisis dan resesi itu sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Ya. Dan kalau kita lihat pasca pandemi dan sebagainya ini kita masih kesulitan. Semakin babak belur. Masih kesulitan untuk rebound lah kira-kira. Untuk kemudian kita memperbaiki lagi aspek penghidupan ekonomi. Termasuk kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalam terkait dengan bagaimana menumbuh kreasikan manufaktur dan juga industri, ini lebih kesulitan lagi. Gitu. Contoh begini, ketika pilihan-pilihan FDI itu ya, direct investasi atau investasi dalam negeri dan sebagainya itu dipilih oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam infrastruktur, lagi-lagi kita melihat bahwa ada sebuah celah kosong di mana kebijakan ini tidak menyentuh kepada aspek yang bisa mengkreasikan ekonomi. Contohnya begini, kalau kemudian hari ini tolnya bagus dan sebagainya, tapi kalau kosong bagaimana? Seperti misalkan Bandara Kertajati di Jawa Barat dan sebagainya. Nah, itu kan mangkrak juga, itu berapa triliun dan sebagainya. Padahal itu foreign direct investasi begitu. Nah, pilihan-pilihan ini yang kita lihat dan juga menjadi sebuah hal yang baik pendekatannya secara technically atau kemudian operasional ya, dan juga sistemik. Ini yang kemudian menjadi sebuah backfire ya terhadap kebijakan itu bagi kehidupan ekonomi. Jadi ada sebuah ketidakpasan dalam dalam mengarahkan ya terkait dengan investasi-investasi yang ada. Itu dari sisi aspek pengusaha. Sehingga kalau pengusaha hari ini ditanya, ya kalau kita ngobrol dengan para pengusaha-pengusaha tekstil misalkan, yang mereka itu senantiasa berkejaran dengan dengan gaji karyawan ya. Sehingga mereka itu sangat concern untuk melihat UMK itu di mana di Popta ataupun kabupaten mana yang paling rendah, itu biasanya mereka kejar. Karena apa? Karena memang sangat tightnya, sangat ketatnya untuk menghitung unit per cost, begitu ya. Sehingga kalau kemudian sekarang misalkan banyak orang yang mengendorse di Kendal, Jawa Tengah, gitu ya. Sehingga banyak yang relokasi pabrik itu yang asalnya di Cikarang, Karawang itu pindah ke Jawa Tengah. Tapi lagi-lagi berhadapan dengan adanya sebuah keberpihakan dari aspek pengaturan terhadap isi daripada infrastruktur yang menjadi investasi daripada pemerintah hari ini. Gitu. Jadi kalaupun itu ada sebuah perbaikan itu tidak menyentuh kepada aspek ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu, Mbak. Baik, Ustadz, ini diskusinya semakin menarik ini. Saya kejar terus nih Ustadz Umar ya. Jangan kencang-kencang aja. Pemirsa sekalian, ini menarik sekali karena memang kita tidak pungkiri pembahasan kita terkait dengan kesulitan ekonomi di sesi sebelumnya, dan ini juga berdampak kepada pemutusan hubungan kerja. Maka ini kita juga harus mencari solusi dan bagaimana secara teknik maupun sistemik para pengusaha maupun para pekerja ini mendapatkan ruang yang memang sama-sama bisa tumbuh. Nah, kalau tadi Ustadz Umar sampaikan, kalau misalkan persoalannya adalah teknikal, karyawan ini memakan cost per unit yang besar, kemudian dipindahkanlah ke lokasi yang mungkin lebih bisa menekan biaya para pekerja gitu, upahnya. Carilah UMK atau UMR yang rendah begitu. Padahal tadi Ustadz Umar juga sampaikan, ya akan ketemu bahwa celah-celah atau bolong-bolong pada pilihan-pilihan kebijakan itu juga akan menimbulkan problem berikutnya nanti. Nah, jadi bagaimana Islam memandang ini, Ustadz? Bagaimana semestinya? Nah, kan kita melihat gigi 5 ini. Lah iya kan. Nah, artinya apakah nanti kalau misalkan pindah lokasi hanya karena UMK atau UMR-nya rendah, apakah itu menyelesaikan masalah gitu? Apakah kemudian regulasi pemerintah ini memang ditunggu-tunggu hanya sekedar keputusan UMK UMR-nya saja, atau banyak keputusan-keputusan lain yang
memberikan dampak pada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi itu, Ustaz? Baik, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek tadi technically secara pengaturan lingkup industri ya, kita melihat ada bolong-bolong secara sektoral dalam bidang manufaktur dan sebagainya, dan keberpihakan pemerintah terhadap mengarahkan investasi dan lain-lain. Ya. Kita pun melihat ada sebuah hal yang memang kalau kita urut-urut ini memang problem yang sistemik, begitu ya. Lagi-lagi kita tidak menyalahkan mensimplifikasi persoalan ya. Betul, ini iya. sistem-sistem dan sebagainya. Betul. Tetapi kita tidak bisa melakukan pendekatan yang lain yang sifatnya holistik, menyelesaikan segala persoalan dengan sangat tuntas kalau kita memang tidak pendekatan sistemik. Karena kan begitu, pengusaha nggak mau disalahin, Bang. Ya kan, Ustaz ya? Pengusaha nggak mau disalahkan, terus kemudian juga para pekerja juga mengatakan, wah ini kan pengusaha ngambil untungnya saja, keringat kami, begitu. Saling tuduh, Bang. Saling tuduh kan gitu. Terus kemudian juga, ya mohon maaf, ya kita juga tidak suka menyalah-nyalahkan negara, begitu ya. Artinya kan tentu juga ada peran dari pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah atau sebuah negara. Meskipun memang secara dunia global ini sedang krisis. Nah, tadi kalau pertanyaannya apakah ini bisa diselesaikan secara teknikal atau secara sistemik, ini seperti apa kira-kira, Ustaz? Ya. Jadi kalau secara cyclical itu memang tinggal menunggu saja sebetulnya. Menunggu maksudnya itu dalam pendekatan ekonomi yang sifatnya taktis, bahwa resesi ini pasti akan mengalami sebuah rebound lagi, naik lagi. Jadi tinggal menunggu orang itu dalam keadaan yang sifatnya sekarang resesi ya, dan juga mungkin lebih kepada banyak mengarah kepada krisis dan sebagainya, sebagaimana yang terjadi di masa-masa yang lalu. Satu saat siklusnya pasti akan naik lagi. Lah tapi kira-kira sampai tahun berapa nih resesinya? Nunggu naik lagi ini banyak keluarga yang udah nggak makan, yang banyak keluarga yang sudah terjerat hutang, ya kan, depresi, stres segala macamnya. Ini mereka prediksinya sampai 2025 akhir ini kondisi semakin lama semakin menurun gitu, Ustaz. Betul, Bang. Jadi kalau kita lihat memang ini salah satu yang menjadi kendala sistem ekonomi kapitalistik seperti hari ini adalah di mana kapitalisme itu senantiasa bisa mencari celah-celah, gitu ya. Seperti misalkan kita belajar dari krisis 98, ada proses bailout dan sebagainya, muncul lagi kan pertumbuhan ekonomi naik lagi 7-8%, gitu ya. Kemudian di Amerika misalkan ketika 2008 ada subprime mortgage, gitu ya. Dia berakhir dengan apa? Dengan cetak dolar. Kemudian dia melakukan yang namanya bailout terhadap utang-utang yang ada. Jadi memang kapitalisme itu selalu punya cara. Sebentar. Berarti ini setiap resesi, penurunan ekonomi, kesulitan ekonomi beberapa tahun, kemudian tumbang, ambruk, naik lagi, kemudian nanti akan diprediksi ambruk lagi, tumbang lagi gitu. Betul. Loh, itu yang namanya siklus. Dan ini memang itu siklus dari mana, Ustaz? Siklus ya memang sudah dibuat sedemikian rupa. Jangan lupa ketika kemudian ekonomi dalam keadaan seperti hari ini resesi terpuruk dan sebagainya, masih ada orang yang kemudian ataupun bagian pengusaha tersebut yang bisa mengambil keuntungan. Loh. Sebentar. Contohnya ya, ketika kemudian hari ini misalkan krisis-krisis yang terjadi, kan ada beberapa komunitas-komunitas yang secara pendapatan itu meningkat ya. Misalkan orang-orang yang kemudian melakukan ekspor ya, yang mereka bisa jualan dalam bentuk dolar. Nah, dolar sekarang sudah hampir menyentuh 16 lebih ya, 16.000 lebih. 16.000 lebih. Secara revenue akan meningkat ya, kalau kemudian mereka pasarnya ekspor gitu ya. Kemudian juga berbagai macam komunitas-komunitas yang sifatnya memiliki sebuah nilai tambah ekonomi yang kemudian asalnya itu dengan memakai modalnya itu dalam rupiah, tapi kemudian dijual dolar dan sebagainya, ini juga akan senantiasa akan dalam keadaan yang meningkat secara revenue. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau misalkan tadi PHK disebabkan sebenarnya juga bukan pengusaha juga yang diuntungkan, tapi juga babak belur, dan ini ternyata tadi Ustaz bilang ada sebuah sistem yang memaksa, ada orang-orang atau pihak-pihak yang kemudian memang menjaga sistem itu untuk dipaksakan ke dalam sebuah negara, bahwa mereka itu mampu untuk mengakomodir semua kepentingan dan juga semua kebutuhan baik pengusahanya kemudian juga pekerjanya secara proporsional. Misalkan kalau kita lihat dari aspek bagaimana seorang pekerja pada saat itu mereka mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan pengusaha.